Alhamdulillah para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang ke-12 di dalam menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari yang ke-12 ini alhamdulillah kula panjenengan sedanten masih diberikan taufik, inayah, hidayahnya, iman Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kula panjenengan pagi hari ini bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, bisa menjalankan ibadah puasa, sholat subuh secara berjamaah, dan juga bisa hadir di majelis pengajian pada pagi hari ini. Yang kula panjenengan tentu berharap mudah-mudahan amal ibadah kula panjenengan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari dijadikan ilmu yang barokah, manfaat, amin ya rabbal alamin. Sehingga para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu 10 hari yang kedua niki termasuk banyak sekali Allah memberikan mahfirah ya. Banyak sekali Allah ini memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang sudah memasuki 10 hari yang kedua. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nati sanjang dalam satu hadisnya ngeten. Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma alaihi walam yaghfirullahu. Sungguh rugi kata Rasulullah, atau lek basa kula panjenengan iki kebacut ya. Lek wonten tiyang ini dakhala alaihi Ramadan, ini ketemu kali bulan Ramadan. Kados kula panjenengan lah alhamdulillah tahun iki tasik ketemu bulan Ramadan, bahkan pun angsal 12 hari kula panjenengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sungguh rugi kata Rasulullah kalau ada orang ketemu bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, watamma alaihi, sampai Ramadan ini sempurna, artinya sampai bulan Ramadan ini sampai telas, walam yaghfirullahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita termasuk rugi, sebab di bulan puasa nggih bulane tok poso, tiange nggih mboten poso ya, nggih mboten poso nedha kali ngunjuk, nggih mboten poso mripati ya, nggih mboten poso mulute dan lain sebagainya, sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rugi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau panjenengan beruntung, lek kula panjenengan mantun salat, kula panjenengan wiritan. Wiritan ni napa malih maos la ilaha illallah ya. Niki termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini disebutkan man qalla kulla yaumin. Lek wonten tiyang niku setiap hari ya. Kalau ada orang setiap hari itu berzikir atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah,
membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gampilan iku diucapaken, mudah dan mboten butuh biaya ya. Artinya lek kula panjenengan mencari pahala ini sangat-sangat mudah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 100 kali kata Rasulullah setiap hari itu. Kata Rasulullah dalam hadis ini sebutkan jaa yaumal qiyamah, besok dan dinten kiamat. Besok di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhuhu kal badrin. Besok wajahna niki terang seperti rembulan. Jadi padang pun, mboten peteng wajahnya ya. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali saja setiap hari, besok di hari kiamat wajahnya akan terang seperti rembulan. Napa malih kula panjenengan dikir itu pas bulan suci Ramadan ya. Pas di bulan suci Ramadan, dan bulan di Ramadan ini besar-besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini lek kula panjenengan umpama kula panjenengan mboten wonten aktivitas nggih mboten maos Quran umpama kula panjenengan maos niki mawon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, yaitu tadi keuntungannya besok kula panjenengan di hari kiamat wajahnya seperti rembulan. Dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang bisa mendapatkan seperti ini, wajahnya bersinar terang seperti rembulan niku lek ketika sebelum adzan dikumandangkan ya, tiang tersebut pun melebatan masjid niki termasuk besok wajahnya ketika di hari kiamat ngoten terang seperti rembulan. Kalau ada orang mungkin setelah adzan dia masuk ke masjid niki terangnya seperti bintang. Ini yang disampaikan di dalam hadis lain yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menjaga lisan ini di bulan suci Ramadan perlu. Ya. Artinya kalau panjenengan jangan sampai puasa yang kita kerjakan mulai jam pinten mau jam sekawan lebih perapat mau pinten mulai kula panjenengan mboten angsal nedo sampai mungkin jam 5:30 lah kula panjenengan baru boleh berbuka. Dan kula panjenengan rugi lek kula panjenengan lisan ini ndak dijaga ya, akan bisa mengurangi yang namanya pahala yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek kula panjenengan lisan dijaga nggih ngomong tapi wiritan ya, dia itu menggunakan lisannya ini digunakan untuk dzikir, untuk menasehati, untuk membicarakan yang baik-baik, ini termasuk akan memberikan keuntungan dia lebih-lebih mendapatkan pahala puasa dengan sempurna. Kemudian yang selanjutnya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah niku kalimat yang sudah tidak asing ya, baik untuk nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala napa malih kangge kula panjenengan orang yang beriman, orang yang muslim, tentu kula panjenengan ndak asing dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi Adam saja ketika baru diciptakan oleh Allah dan dimasukkan roh ke dalam jasadnya Nabi Adam niku bangun hanya melihat di arasnya Allah niku wonten tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mulai riyin tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku wonten. Bahkan mungkin sebelum Nabi Adam ada itu tulisan ini sudah ada di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang mulia ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang
nabi yang sangat mulia. Makanya baca la ilaha illallah ya. Dalam satu keterangan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan afdalu dzikri la ilaha illallah. Abdolnya dzikir nggih maos la ilaha illallah. Tiang NU, tiang Nahdien ini senengane lak maos tahlil ya. Nomale pas pintung dinten ini tahlil ini mesti penuh. Ya, mesti penuh. Bacaan la ilaha illallah setelah sholat juga kalau banyan mesti baca. Ya, mesti baca. Nama malih kalau banyan mantun sholat subuh niki maos wiritan la ilaha illallah niki ping 100 niki dosane kalih Gusti Allah disepunten. Ya, jadi kalau banyan kan biasanya baca la ilaha illallah kula niku lek ningali kadang wonten sing maos mek selikur, kadang wonten maos ping 33 ya. Nah, tapi kalau dibaca sampai 100 kali napa malih mantun salat subuh. Mantun salat subuh niki dibaca akan orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dzikir yang paling afdal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih maos la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita termasuk dzikir yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam lanjutan hadis tersebut wa afdalu doa alhamdulillah. Dan paling afdalnya doa ya itu adalah membaca alhamdulillah. Jadi doa niku kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah niki termasuk afdalnya doa ya. Dan napa malih kula pandang dalam kondisi puasa di bulan Ramadan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu ketika niki nate langeten Gusti Allah ngeten. Ya Rabbi hal akramta ahadan misla ma akramtani hina yusma'u kalamaka ya. Wa Allah kula niki badhe tanglet ya. Apakah panjenengan ini memuliakan seseorang seperti panjenengan ini memuliakan saya ketika saya bisa mendengarkan kalam panjenengan ya, bisa mengucapkan apa yang panjenengan sampaikan kepada saya, kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, ya ini akhraju ummatin, sesungguhnya kata Allah saya ini menjadikan satu umat ya, yakhruju fi akhir zaman, yang saya ini akan menciptakan umat tersebut besok di akhir zaman. Jadi zaman ini Nabi Muhammad itu pun disebutkan akhir zaman. Napa malih zaman sakniki kali Kanjeng Nabi Muhammad pun pinten ewu tahun niki tambah akhir zaman luwih cedhek malih niki ya. Kata Allah kepada Nabi Musa bahwasanya saya akan menciptakan seorang umat, sekelompok kaum yang saya jadikan ketika di akhir zaman ya. Wa akramtu bi syahri Ramadan, dan umat tersebut, kaum tersebut aku muliakan dengan satu bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Dan ketahuilah Nabi Musa, sesungguhnya baini wa bainaka, sesungguhnya antara saya dan kamu ketika di Tursina ya. Dan kalau panjang mesti kan nanti ya mendengarkan cerita ini. Nabi Musa itu ketika di Tursina itu bisa mendengarkan kalamnya Allah ya. Tapi yang namanya Nabi Musa itu ketika mendengarkan kalamnya Allah di Tursina itu kata Allah
baini wa bainaka alfun hijabin, antara kamu dan saya itu ada 1000 hijab, wonten 1000 hijab ya. Jadi wonten 1000 penutup ngeten lho Pak, hijab ya. Jumlahnya niku saya lek mboten wonten hijab niku mboten kuat Nabi Musa niku Pak ya. Benten kali Nabi Muhammad. Sok Mi'raj niku mboten damel napa-napa. Kuat sampai ten ngersani Gusti Allah lho. Nabi Muhammad nggih mboten semaput, nggih mboten kademen kados kula panjenengan ngeten nggih mboten. Lek mboten Nabi Muhammad nggih wong waduh mboten sanggup pun, mboten sanggup. Saking Nabi Muhammad iku ya nabi yang paling abdol, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, antara Nabi Musa dengan Allah pada saat itu wonten 1000 hijab. Tapi lek wonten tiang poso kados kula panjenengan ketika di bulan Ramadan napa malih inda iftore, saat dia itu mau berbuka. Saat dia itu mau berbuka, antara hamba tersebut dengan Allah niku mboten wonten hijab. Ya. Mboten wonten hijab. Antara hamba dengan Allah ketika mau berbuka niku los pun. Lek kula panjenengan umpama lewat jalan niku jalan tol bebas hambatan. Lek cara kula panjenengan nedhi nggih langsung Bu. Dungane niku langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula panjenengan ini beruntung lek kula panjenengan ketika berbuka niki ndonga riyin. Ya ndonga riyen paling ndonga mboten wonten 5 menit kula panjenengan ya, paling 1 menit 2 menit itu pun suwi pun kula panjenengan. Tapi waktu di antara kula panjenengan berbuka niku doa ini sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini termasuk keuntungan kula panjenengan yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Makanya afdhalud doa tadi, afdolnya doa tadi kata Rasulullah itu adalah alhamdulillah. Membaca alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu keterangan hadis. Qala Allah Ta'ala, hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang arti dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tapi disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis qudsi tadi Allah menyampaikan la ilaha illallah kalami. Bacaan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalam saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah ini bukan kalimat yang biasa, tapi ini adalah kalimat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna huwa, dan saya di dalam kalimat tersebut itu ada. Ya. Jadi la ilaha illallah kan di dalamnya ada tulisan Allahnya. Dan la ilaha illallah adalah kalamnya Allah dan saya ada di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha dakhalal hisni. Siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal hisni, dia itu akan masuk ke dalam penjagaan saya. Jadi lek wonten tiyang membaca la ilaha illallah niki masuk ke dalam penjagaan Allah. Lek sing jaga Gusti Allah pun ndak usah khawatir. Lek kula panjenengan sing jaga langsung Sang Maha Pencipta. Ya. Ini ndak perlu khawatir. Makanya dalam satu penjelasan itu wonten penjelasannya itu. Di dalam kitabnya Nabi Musa ya niku wonten keterangan yang menyebutkan saya itu heran ya melihat orang yang dia itu sudah percaya dengan takdir dan qada ya, sudah percaya dengan takdir dan qada, dengan takdirnya Allah, dengan keputusan Allah itu pun percados, sudah percaya bahkan beriman.
Tapi di dalam kitab Nabi Musa itu disebutkan, saya heran orang yang percaya dengan takdir dan qada tapi dia itu masih menyulitkan dirinya hidup di dalam dunia. Artinya senengannya repot ya. Padahal takdir dan keputusan Allah ini sudah yang menentukan Allah. Lah kula panjenengan yang sudah ditentukan takdir dan kodoknya oleh Allah Subhanahu wa taala niku mboten usah bingung-bingung ya. Artinya begini, lek kula panjenengan angsal napa mawon ten donya niku sudah keputusan Allah. Sudah keputusan Allah, mboten usah kula panjenengan iri, mboten usah kula panjenengan grundel, mboten usah kula panjenengan ini mboten neriman dengan apa yang sudah ditentukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau ada orang sudah iman dengan takdir dan kodoknya Allah itu tapi kadang masih tentiang niku masih iri. Lah ya wong iku kok entuk aku kok entuk nek separuh sih ya gak keliru ta Gusti Allah iku lho sampai ngoten. Niki berarti orang ini mengherankan orang ini. Mung katanya sudah iman dengan takdir dan kodok tapi kok kadang kok mboten nerima ten dum-dumane Gusti Allah ini kadang mboten nerima. Lah iya Gusti Allah iki anjene wis sentimen kok ambek aku ya. Tonggoku digawe aku digawe mek 5.000 rek masuk ya. Lah ini termasuk berarti orang tersebut sangat mengherankan. Datanya sudah iman dengan takdir dan kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhulal khisni amana min iqabi. Kemudian hadis tadi lanjutannya lek wonten tiyang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam penjagaan Allah. Wa man dakhulal khisni, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam penjagaan Allah ya, amana min iqabi, berarti orang tersebut sudah aman dari siksa saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lek wonten tiyang itu sudah masuk ke dalam penjagaan Allah karena mengucapkan la ilaha illallah tersebut, maka orang tersebut akan menjadi orang yang aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kalau panjenengan di bulan Ramadan ini beruntung ya. Awalnya 10 hari yang pertama rahmat, 10 hari yang pertengahan kedua kalau panjenengan dimudahkan dapat ampunan. Nanti 10 hari yang terakhir yang ketiga kalau panjenengan diberikan mudah dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya ini kalau panjenengan ingin gampang dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggih maos niku mawon la ilaha illallah. Niki termasuk kalau panjenengan sudah masuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau panjenengan mek baca la ilaha illallah to ya. Tapi kalau panjenengan nggih poso, nggih zakat, dianu dan lain sebagainya tambah dijogo kali Gusti Allah. Padahal wonten tiyang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan wonten ten kitab Maulid Adibai ya. Ambek malaikat ini digengken-ngeken ten neraka bebeke tahno tiyang sing tasik dereng dientas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dados intipe neraka. Nggih lek intipe jenang buk enak nggih lho intipe neraka. Dados intipe neraka sampai keposong-song ngoten ya, saking manasim gendon dan neraka. Tapi dalam hatinya wonten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kali udah wis kumbahan lebokno di surga. Niki orang yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napa malih kados kula panjenengan ten hatine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga kula panjenengan seneng dzikir la ilaha illallah. Niki termasuk adan jauh dari yang namanya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lek kula panjenengan zakat ilmu ya, zakat ilmu niku wonten zakate. Termasuk zakatnya ilmu niki dijelasaken dan disampaikan niku zakat ilmu. Tapi lek
ilmu itu tidak disampaikan, berarti ilmu itu mboten dizakati, mboten dizakati. Ilmu itu zakatnya ya dijelaskan seperti ini. Lah kemudian zakat, ya, yang namanya zakat badan kita, ya, zakat badan kita di samping zakat fitrah, ya, untuk badan kesucian zakat fitrah, kesucian badan kita. Bahkan tiang niku lek mboten zakat niku ganjare poso niki tasih gantung, mboten saged sampai ten Gusti Allah, kecuali lek pun disurung kali zakat fitrah baru niku nyampe ten Gusti Allah. Lah kemudian juga Rasulullah pernah menyampaikan kados ngeten, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atu zakata abdanina bi qauli la ilaha illallah. Berikan, ya, atau laksanakan zakatu abdanikum, zakat badan kalian, kata Rasulullah, biqauli la ilaha illallah, dengan bacaan la ilaha illallah. Jadi kalau panjenengan lek maos la ilaha illallah, berarti kalau panjenengan ini sama seperti menzakati badan, ya, sama kalau panjenengan ini termasuk menzakati yang namanya badan. Makanya tiang dikir niki beruntung sekali. Artinya kalau ada orang seneng wiritan, ya, kados kula panjenengan tiang NU tiang Nahdiyah niki kan senengane wiritan, wonten istighosa, ya, wonten tahlil, wonten manakib, ya, wonten burda, wonten maulid, wonten pengaosan, itu macam-macam. Kula panjenengan ini termasuk beruntung, ya, masuk ke dalam komunitas yang di dalamnya ini kula panjenengan ini diajari untuk dzikir, diajari untuk berzikir, dan berzikir ini termasuk baca la ilaha illallah tadi, itu adalah termasuk zakat badan kula panjenengan. Makanya dalam keterangan hadis yang selanjutnya Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, mamin abdin, tidak ada seorang hamba, kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba yaqulu, yang hamba tersebut membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Illa qala Allah Ta'ala, kecuali kalau ada hamba yang dia itu baca la ilaha illallah, Allah ini mengatakan seperti ini. Allah ini mengatakan seperti ini, sodaqo abdi, ya, bener hambaku, ya. Jadi kalau panjenengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Gusti Allah ini sejatinya jawab, bener hambaku, ya, bener hambaku. Kalau bahasa kula panjenengan, bener awakmu, ya, bener wis leres awakmu. Ini Allah ini sejatinya ngomong seperti itu. Kalau ada orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Anallaha la ilaha illa anna, saya itu Allah dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, ya. Makanya kalau ini Quran ini mukjizat Rasulullah, wahyu Allah yang sepanjang zaman ada, ya, sepanjang zaman ada. Jadi Al-Quran ini sing menurunkan Gusti Allah, yang memberikan wahyu kepada Rasulullah Allah, dan Allah yang akan menjaga. Jadi mboten saged pun diudik-udik, masuk dengan cara yang sangat rapi untuk merubah yang namanya Al-Quran ini, mboten saged. Sebab yang langsung jaga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Quran ini mukjizat yang paling afdal di antara mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan punya mukjizat, salah satunya kan saged membelah bulan, ya, mau terang bulan, Pak, ya, membelah bulan itu saged, ya. Itu Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad kan kuat. Di antaranya Nabi Muhammad ini saged membelah bulan, dan itu terjadi ketika di bulan Sa'ban. Lek kula panjenengan wonten umpami Pak, wonten tiyang sakniki saged membelah bulan, ya, ojo membelah bulan, Pak, nyedek bulan wis kepanasan kok nama malih kate membelah bulan.
Ya. Niki kula panjenengani waduh wis godheg-godheg mung kula panjenengan umpami wonten tiyang bisa membelah bulan. Ya. Tapi mukjizat Rasulullah yang bisa membulan ini masih abdolan mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini termasuk luar biasa, Pak. Mukjizat yang sepanjang masa yang kula panjenengan bisa melihat langsung dengan kasat mata. Ini adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian kata Rasulullah tadi, Allah menyampaikan lek wonten tiyang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah mengatakan benar wahai hambaku, ya. Ushidukum ya malaikati, kemudian Allah mengatakan lagi ya malaikati, ushidu ya malaikati, wahai malaikatku saksikanlah, ya. Kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Kalau ada orang baca la ilaha illallah, kata Allah kepada malaikat kengken nyekseni, saya akan mengampuni dosanya orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mata kodama, baik dosa yang telah lalu, yang telah lewat, wa mata akhir, dan dosa yang akhir. Alhamdulillah. Mulai kula panjenengan pas 10 hari yang kedua pertengahan ini kula panjenengan nggih poso, nggih maos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kula panjenengan justru akan banyak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau panjenengan mencari ampunan Allah ini perlu, ya. Nek Kanjeng Nabi saja setiap hari niku ndak lepas memohon ampun sampai ping 70 sampai ping 100. Niki Kanjeng Nabi, bukan berarti Kanjeng Nabi ini punya salah, ndak. Artinya kalau panjenengan kali Kanjeng Nabi ini diajari agar kula panjenengan dosa ataupun kesalahan kula ini supaya diampuni oleh Allah, niku kula panjenengan dikengken ngatah-ngatahaken istighfar, memohon ampun kepada Allah. Termasuk dengan cara apa, ya? Dengan cara membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang awal ataupun dosa yang akhir. Bahkan lek dikaitankan dengan bulan Ramadan, kan wonten hadis yang Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Lek wonten tiyang niku poso di bulan Ramadan didasari dengan iman, ya, dengan membenarkan kepada Allah, ya, dan Rasulnya dan malaikatnya dan kitabnya dan hari akhir dan hari kiamat dan macam-macamnya, maka orang itu kalau berpuasa didasari dengan iman tadi, waktu saban, dan disajari dengan iktisaban itu mengharap balasan dari Allah. Jadi kalau panjenengan puasanya didasari dengan iman dan ikhtisab, berharap kepada Allah supaya kalau panjenengan dapat rahmat, supaya kalau panjenengan dapat ampunan, supaya kalau panjenengan mendapatkan ampunan ataupun dapat pahala. Orang yang puasanya didasari iman dan ikhtisab tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang awal dan yang akhir akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kalau panjenengan ini sering-sering maos alhamdulillah tadi, ya. Sebab kalau panjenengan ini sudah mendapatkan banyak keuntungan, kelebihan yang Allah berikan kepada kula panjenengan selaku orang beriman dan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula panjenengan ini umat sing paling eco pun, ya. Kali Gusti Allah diciptakan paling akhir, tapi besok kula panjenengan mlebet surga niki paling awal. Sinten Pak sing mboten iri sinten Pak? Kula panjenengan umpami diundang kali tiyang, ya diundang kali
tiyang ya wonten kekahan ya, dan kula panjenengan dugi pun wayahe bagi berkah ya. Sakjane kula panjenengan lungguhe kita njaba nika entuke paling kari ya. Lho kula panjenengan kali sing Sahibul Bait ditinggali monggo-monggo sampean sing dugi sing kari sampean mlebet sik sampean mriki ya, sampean mriki ya. Wis kula wis panjenengan tak kei dhisik pun mantiku sampean wangsul mboten napa-napa. Kula panjenengan seneng Pak ya. Teko kari gak melok dibaan ya, gak melok selawatan, langsung kei berkah ya. Tonggo-tonggoe sing ten Lungguh ten Isor iki sampe nduwe kabeh Pak, nglamak wong iki ya. Teko kari dikei sing pertama awak mulai mang jam 4 sore teko sampai kate maghrib lho kurang dikei ya. Sinten yang modane lah kula panjenengan juga seperti itu ya. Besok kula panjenengan walaupun kula panjenengan diciptakan paling kari istilahnya, paling akhir, tapi kula panjenengan ingkang mlebet surga niki paling awal ya. Sinten tiyang umat-umat sing lintune mboten gregeten ningali kula panjenengan yo teko kari mlebu surga iki dhisik itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga pernah bersabda kados ngeten, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Lek wonten tiyang membaca la ilaha illallah ya, membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, khalisan mukhlisan, secara tulus dan ikhlas. Ikhlas pun kok tulus dan ikhlas, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga ya. Mboten memakai kalimat yudkhilul jannah, akan masuk ke dalam surga, tapi pakai dakhala fi'il madi istilahnya, dia akan masuk ke dalam surga ya. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan, tulus, ikhlas dan tulus, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyampaikan ya bahwasanya tiang sing poso niki kali surga niki dikangeni ya. Jadi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu mustaqun al jannatu mustaqun ila shaimin fi syahri Ramadan ya. Surga niki rindu kangen terhadap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kula panjenengan sabar saulan ae Pak, kula panjenengan Bu nggih sabar saulan, poso saulan sabar ya. Niki kali surga dirindukan, walaupun sakniki pun kata sing mboten poso ya, napa malih di akhir-akhir ya riyaya kurang 5 dina wis tambah tiyang mboten kok berposo. Tapi lek kula panjenengan sabar saulan pet kula panjenengan iki mboten tolah-toles poso kok Ibu ya. Nggih poso wetenge, nggih poso tenggorokane, nggih poso mripate, nggih poso lambe, nggih poso kupingi, kula panjenengan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian yang terakhir ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Lek wonten tiyang niku awal ya ucapannya itu la ilaha illallah, maos la ilaha illallah, dan akhir kalamnya membaca la ilaha illallah ya. Jadi muqaddimah kali penutupan itu la ilaha illallah terus. Maka orang yang membaca awalnya la ilaha illallah, akhirnya membaca la ilaha illallah, wa amila alfa sayiat in asa alfasana la yas'aluhu wa an bihi wahidan. Seandainya dia pernah berbuat 1000 kejelekan, seandainya dia beramal 1000 kejelekan, kata Allah, kata Rasulullah,
orang yang baca la ilaha illallah awalnya akhirnya membaca la ilaha illallah, walaupun dia itu beramal kejelekan sampai ping 1000, sampai 1000 kali. In asa alfasana, walaupun dia itu hidup sampai 1000 tahun. Yang ngerasakno 1000 tahun sakni 100 tahun ae pun mengge-mengge kok tiang niki sakniki kajenge umur 100 tahun. Seandainya dia beramal jelek 1000 kali, 1000 kejelekan dan hidup selama 1000 tahun, kata Rasulullah, kalau dia awalnya baca la ilaha illallah, akhirnya baca la ilaha illallah, la yas'alullah, Allah tidak akan menyana dia andan bin wahidin, satu dosa tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa malih pas poso ngeten ya, baca la ilaha illallah kemudian akhirnya baca la ilaha illallah. Napa malih pas poso ngeten mboten enten, dan dia akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, tambah husnul khotimah pun yang tidak akan ditanya dia itu satu dosa saja tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mudah-mudahan kula panjenengan termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lebih-lebih di akhir hayat kula panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kula panjenengan diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai nanti di akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kula panjenengan mendapatkan rahmat Allah, mudah-mudahan kula panjenengan mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kula panjenengan tak kalah pentingnya kula panjenengan mudah-mudahan mendapatkan itkun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kula panjenengan diterima oleh Allah, sedekah kula panjenengan diterima oleh Allah, tarawih kula panjenengan diterima oleh Allah, salat tahajud kula panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa, keinginan, cita-cita panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kula panjenengan diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang soleh-solihah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita, menutup usia kita dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kula panjenengan akhir hidupnya ditutup oleh Allah dengan mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qabul wa tamami kulli suli wal ma'mul wa sallallahu batina fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan kulli syarr, jalibatan kulli khair, lana wa liwalidina wa ahlana wa talamidana wa huquqi alaina ajmain. Anallahu nawwiru qulubana wa qalibina ma'atuqa wal huda wal khina wal futu wal barakah wal mauti ala din Islam wal imani bil ahmina wal ambihan bi haqqi sayyidina walada'an wa ala niyati kulli salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.